merupakan bentuk yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa inkasu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan dakwaan kumulatif, sehingga sistem penjatuhan pidananya menggunakan sel-sel absorpsi yang diperberat atau kumulasi pidana. Menimbang bahwa menurut majelis hakim keberadaan pidana penjara seumur hidup tidak mengenal maksimum dan minimum. Jadi apabila dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, maka pidana tersebut tidak mungkin dikurangi dengan masa penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa. Kalaupun ada pengurangan masa penahanan atau hukuman, menurut majelis hakim hanya mungkin dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu melalui mekanisme gerasi, pengampunan atau remisi atau pengurangan. Hal ini menurut majelis hakim merupakan sesuatu keadaan khusus sesuai pasal 33 KUHP, sehingga terhadap masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa tidak dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 244 ayat 6 KUHP, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap barang yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum, statusnya juga akan disebutkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena informasi elektronik inkasu diajukan dalam bentuk fisik flash disk dan dalam bentuk cetakannya, maka terhadap bukti elektronik tersebut statusnya juga akan disebut dalam amar putusan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis pada masyarakat yang memicu rasa takut, kekhawatiran yang mendalam, dan terusiknya ketenangan bermasyarakat. Perbuatan terdakwa menimbulkan degradasi moral karena tindakan menghilangkan nyawa satu keluarga, termasuk anak-anak atau lansia, melanggar nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dan merusak tatanan serta memicu kemarahan publik yang luas, baik di lingkungan nyata, menjadi perbincangan masyarakat, bahkan hingga ke ruang sidang pengadilan negeri Indramayu. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak tuntutan keadilan yang kuat dalam hal penegakan hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keji yang menyisakan duka dan luka yang mendalam pada keluarga korban. Perbuatan terdakwa termasuk kategori tindak pidana kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, graviora delicta atau kejahatan paling serius, dan supermala per se atau perbuatan yang sangat tercela dalam konteks pembunuhan berencana dilakukan terhadap anak, mencakup tindak pidana yang dikutuk oleh masyarakat dan menimbulkan dampak viktimisasi yang luas. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa, namun hanya sampai ada itikat untuk melakukan perdamaian. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum Reichsstaat. Perbuatan terdakwa di persidangan telah membuat kegaduhan yang memberikan presiden negatif kepada penegakan hukum. Hukum tidak hanya bertindak sebagai instrumen untuk menghukum masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai payung pelindung sekaligus batas kewenangan bagi aparat penegak hukum seperti polisi maupun penuntut umum atau jaksa dalam menjalankan tugas, termasuk melakukan tindakan represif yang sah. Dan demikian pula terhadap advokat yang kedudukannya telah diatur dalam KUHP, bahwa terdakwa berupaya melarikan diri, keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 273, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Biaya perkara dibebankan kepada negara, dan pembebanan biaya perkara kepada terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar prikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada terdakwa yang dijatuhi jenis pidana tertentu, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
mengingat pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan terawat berdiri. Izin yang mulia, boleh kami sampaikan. Ini apakah putusan untuk terdakwa Ririn apa? Iya. Ya, silakan nanti disampaikan setelah pembacaan putusan. Ini masih pembacaan putusan. Ya. Mengadili, menyatakan terdakwa Priyo Bagus Setiawan bin almarhum Brojono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagai dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah cangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm sampai dengan barang bukti nomor 48 berupa 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV toko agen Briling Desa Bulak dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suitno. 5. Menetapkan barang yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum berupa 1 buah palu dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suitno. 6. Menetapkan bukti elektronik berupa 1. Informasi elektronik dalam bentuk cetakan selebret dari handphone Oppo A54SCPH2273 IMEI 1 86409104823421 IMEI 2 8640910482234219 beserta 1 unit SIM card ISIP 89411015200473 dan 1 unit memory card micro SD 2 GB atas nama Priyo Bagus Setiawan, sampai dengan bukti elektronik nomor 6 berupa informasi elektronik pada 1 unit flash disk Puski 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV agen Briling tetap terlampir dalam perkara. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Silakan dulu. Demikianlah diputuskan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 oleh kami Wimi Desi Marmata SHMH sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba SHMH dan Agus Eman SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endara Naulan SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada SHMH dan kawan-kawan, para penuntut umum dan terdakwa didampingi advokat terdakwa. Bahwa dengan mengacu pasal 249 ayat 3 KUHP, maka dengan ini memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi haknya, yaitu A. Hak segera menerima atau segera menolak putusan. B. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. C. Hak untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal terdakwa menerima putusan. D. Hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dalam hal terdakwa menolak putusan. Dan E. Hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Silakan terdakwa komunikasi ke advokatnya.